Uang bukanlah segalanya, namun bekerja dengan perasaan kalah atau kecewa karena gagal saat negosiasi gaji bisa mendemotivasi. Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan HRD terkait tawaran gaji. Oleh karenanya, mari coba kita bahas perihal negosiasi gaji ini ya. Kiat yang pertama dalam menghadapi negosiasi gaji adalah riset dalam mematok kisaran gaji. Riset ke-1 yang dilakukan, periksalah besaran dari UMK, upah minimum besaran kota atau kabupaten di tempat perusahaan tersebut berada. Riset yang kedua, gali profil perusahaan lebih jauh, bisa melalui website atau media lain. Nanti kita akan mendapatkan profil perusahaan. Data ini selanjutnya akan kita kolaborasikan dengan data UMSK, upah minimum sektoral kota. Ada industri TSK, tekstil, sandang, kulit yang masuk ke UMSK 1. Ada plastik dan karet yang masuk UMSK 2. Selanjutnya ada tembakau, rokok, makanan, minuman yang masuk UMSK 3. Kemudian ada sektor otomotif, logam, elektronik, kimia yang masuk UMSK 4. Riset yang ketiga, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional, maka coba gali dari negara mana perusahaan tersebut berasal. Riset yang keempat, Sobat Dan Malik bisa membuka beberapa platform media sosial untuk menemukan postingan dari talent hunt headhunter. Dalam iklan lowongan kerjanya, headhunter biasanya akan mencantumkan posisi kerja, berapa gajinya, di mana lokasinya, dan dari mana negara asal perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan Sobat Dan Malik masukan untuk mematok kisaran gaji. Kiat yang kedua, menyesuaikan antara gaji dan kemampuan. Sobat Dan Malik harus mampu menyesuaikan gaji dengan kemampuan. Coba dipikir lagi, apakah kemampuan Sobat Dan Malik sudah sesuai dengan posisi dan gaji yang ditawarkan? Bila dirasa sudah sesuai, maka bukalah peluang untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan meyakinkan HRD, menggunakan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan, serta pencapaian-pencapaian kerja yang pernah Sobat Dan Malik raih. Kiat yang ketiga, tidak menyebutkan angka gaji sebelum ditanyakan. Saat wawancara, hindari menyebutkan nominal gaji yang diinginkan sebelum ditanya. Tunggu sampai HRD selesai menjelaskan prosedur kerja dan gaji. Kemudian utarakanlah kisaran gaji yang sudah Sobat Dan Malik siapkan ketika muncul pertanyaan, berapa gaji yang Anda inginkan? Bila ini merupakan kesempatan wawancara yang pertama, maka hindarilah untuk menjadi serba tahu. Buka ruang diskusi kepada HRD. Berikut ini adalah salah satu contoh jawaban alternatif. Saat ini saya sedang fokus membangun karir saya, namun berdasarkan riset yang saya lakukan untuk posisi kerja ini di daerah ini, maka gaji yang saya harapkan adalah dalam kisaran 5,5 sampai 7 juta. Saya optimis dengan latar belakang pendidikan saya, dengan pencapaian-pencapaian yang saya raih selama masa kuliah, saya akan cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi kepada perusahaan. Dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi perihal gaji ini lebih lanjut. Kiat yang keempat, jual kemampuan dan hindari alasan pribadi. Pihak perusahaan menggaji Sobat Dan Malik bukan berdasar hal-hal pribadi, melainkan pada kemampuan Sobat Dan Malik. Maka fokuslah pada nilai dan keterampilan yang Sobat Dan Malik miliki. Ini adalah dasar negosiasi dengan pihak perusahaan. Jangan menggunakan tanggungan, cicilan, hutang,
dan beban hidup lainnya sebagai alasan. Kiat yang kelima, pilih gaji dengan kisaran yang tinggi. Saat negosiasi gaji, siap-siap mental jika HRD memilih gaji dalam kisaran terbawah. Selama Sobat Dynamalik telah melakukan riset dengan baik, sebaiknya percaya diri. Namun jika ragu, maka salah satu saran saya adalah perbesar kisaran gaji yang diinginkan. Sebagai contoh, misalnya target Sobat Dynamalik adalah dalam kisaran 5,5 sampai 6,5 juta. Maka coba ajukan dalam kisaran 5,5 sampai 7,5 juta. Maka akan ada kemungkinan Sobat Dynamalik ditawari gaji dalam kisaran 6 sampai 7 juta. Kiat yang keenam, jika bingung, mintalah waktu untuk berpikir tentang tawaran gaji yang diberikan. Saat HRD menyebutkan nominal angkanya dan Sobat Dynamalik merasa bingung, maka mintalah waktu berpikir. Waktu yang diberikan bisa Sobat Dynamalik gunakan untuk berdiskusi dengan teman atau keluarga. Ada kalanya kita membutuhkan opini pihak ketiga dalam memutuskan sesuatu. Nah, untuk menjawabnya kurang lebih seperti ini. Terima kasih atas tawaran yang diberikan. Saya membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Apakah boleh saya meminta waktu 1 hari untuk kemudian besok saya menghubungi Bapak dan Ibu? Yang ketujuh, sebutkan gaji terakhir Anda. Bagi Sobat Dynamalik yang memiliki pengalaman kerja, maka sesungguhnya saat HRD bertanya, berapa ya gaji terakhir Anda? Itu adalah pertanda baik. Dengan mengetahui gaji terakhir Sobat Dynamalik, HRD dapat menimbang-nimbang. Bisa jadi HRD akan melakukan penawaran dengan gaji yang di atas gaji yang sekarang. Oleh karena itu, ketika pertanyaan tersebut muncul, sebutkanlah. Ini adalah sebuah awal untuk mencapai titik temu di mana kedua belah pihak tidak saling merugikan. Kiat yang ke-8, tanyakan benefit selain gaji. Ingat ya Sobat Dynamalik, dalam melakukan perbandingan, kumpulkanlah dahulu pendapatan selama 1 tahun untuk kemudian dibagi 12. Karenanya saat HRD menawar gaji kita dalam level terendah, coba tetap tenang. Tanyakan dahulu mengenai THR, besaran rata-rata bonus tahunan, mengenai tunjangan, apakah ada tunjangan transportasi, adakah tunjangan makan siang, adakah tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Beberapa perusahaan membayar THR sebesar 1 kali gaji pokok. Namun, ada juga loh yang membayar 1,5 sampai 2 kali. Mengenai THR, beberapa perusahaan membayar 1 kali gaji pokok. Namun, ada juga loh yang membayar dengan besaran 1,5 sampai 2 kali lipat. Mengenai rata-rata bonus tahunan, ada perusahaan yang membayar dengan persentase dikali gaji pokok. Misalnya 10%. Namun ada juga yang besarannya 2 kali sampai puluhan kali lipat sesuai dengan kinerja perusahaan. Dengan informasi ini, Sobat Dynamalik akan mendapatkan bayangan penghasilan selama setahun untuk kemudian dibagi 12 sehingga ketemu rata-rata pendapatan bulanannya berapa. Dan ini bisa di-compare, bisa dibandingkan dengan pendapatan Sobat Dynamalik sekarang. Kemudian Sobat Dynamalik juga bisa bertanya tentang asuransi kesehatan. Berapakah jumlah anggota keluarga yang terlindung dari manfaat asuransi? Ada asuransi yang melindungi sampai anak kedua. Ada pula yang sampai anak ketiga. Nah, informasi ini juga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan Sobat Dynamalik. Manfaat lebih sebetulnya tidak hanya manfaat finansial. Bila kisaran gaji sudah mentok dan sudah tidak bisa dinegosiasi lagi, Sobat Dynamalik bisa mencoba untuk bertanya tentang benefit non-finansial sebagai pengganti nominal yang Sobat Dynamalik harapkan. Seperti yang pertama, waktu. Bila perusahaan
masih bekerja di hari Sabtu, maka cobalah minta waktu libur. Misalnya 2 kali waktu libur di hari Sabtu, 2 kali sebulan. Yang kedua, voucher. Bisa berbentuk voucher belanja atau voucher mengisi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, coba mintakan waktu WFH, work from home, bekerja dari rumah. Dalam 1 bulan, ada beberapa kalilah yang coba kita minta waktu WFH. Kelonggaran ini mungkin bisa kita ajukan khususnya ke perusahaan rintisan atau startup. Nah, demikianlah beberapa kiat tentang negosiasi gaji. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, kita tetap mandi di kamar mandi masing-masing. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Bila Sobat Den Malik merasa video ini bermanfaat, bisa di-share kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai berjumpa lagi.